Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rizky Maulia dengan NIM 123100051 dari kelas 3B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita sebut dengan PKN. Nah, yang pertama itu ada pembentukan komitmen, yang mana pendidikan kewarganegaraan dan keutuhan NKRI NKRI. Nah, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan banyak pengorbanan dan keutuhan NKRI yang harus terus dijaga dari berbagai ancaman. Nah, pada hakikatnya, NKRI sebagai negara kebangsaan modern menurut Sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, NKRI merupakan negara kebangsaan modern yang didirikan atas semangat kebangsaan dan nasionalisme. Nah, NKRI bukan milik satu golongan saja, melainkan milik bersama yang harus dipertahankan komitmennya terhadap prinsip kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perlu ditanamkan untuk menjaga keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup negara. Nah, di sini ada selanjutnya adalah prinsip dalam pembentukan Undang-Undang 1945. Nah, NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ancaman-ancaman terhadap NKRI ini sudah lahir sejak proklamasi. Nah, dan NKRI menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri. Seperti yang pertama itu ada yang dari dalam negeri itu sendiri. Contohnya pemberontakan PKI tahun 1948 sampai dengan 1965, DI-TII pada 1949, PRRI garing Permesta, RMS, GAM, dan OPM. Nah, yang dari luar ada agresi militer Belanda 1 pada tahun 1947 dan 2 pada tahun 1948. Nah, ancaman terus berlanjut dalam bentuk politik, ekonomi, budaya, dan narkoba. Nah, pentingnya pemahaman dan komitmen generasi muda sebagai penerus bangsa perlu memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip kebangsaan dan konstitusi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertahankan NKRI di tengah tantangan yang ada. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan pendidikan demokrasi, yang mana paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau PKN menurut Udin S. Winataputra pada tahun 2002, PKN kini berfokus pada pendidikan demokrasi untuk membentuk karakter bangsa atau nation and character building. Nah, demokrasi di Indonesia adalah dari, oleh, dan untuk rakyat sesuai konstitusi. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terhambat kepentingan pribadi, golongan, dan sistem otoriter. Nah, tujuan pendidikan demokrasi itu sendiri adalah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di berbagai aspek kehidupan, menghindari sistem otoriter, dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Nah, yang selanjutnya itu ada pembentukan civic mindset, yang mana loyalitas warga negara dan civic mindedness menurut pernyataan Right or Wrong My Country mencerminkan bahwa loyalitas warga negara Inggris kepada negaranya. Nah, bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang juga harus memiliki loyalitas yang serupa yang harus terus dijaga untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, pembentukan civic mindedness paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau PKN menekankan pentingnya pembentukan civic mindedness, yaitu karena kesadaran membela dan menjaga keutuhan NKRI. Namun tantangan seperti primordialisme dan gerakan separatisme
mencederai nilai-nilai perjuangan bangsa. Nah, unsur-unsur civic measures menurut Margaret pada tahun 1999, yang pertama itu ada kemauan berkompromi, yang kedua ada toleransi terhadap keragaman, yang ketiga ada kesabaran, kasih sayang, solidaritas, dan loyalitas. Nah, bentuk loyalitas warga negara Indonesia itu dapat diwujudkan melalui kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kemajemukan, pelestarian lingkungan, ketaatan hukum, membayar pajak, dan antisipasi dan sikap anti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Nah, yang terakhir adalah tujuan PKN. Nah, PKN sendiri itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, loyal, demokrasi, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.